Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Kembali berjumpa dengan saya di channel Guru PAI Keren bersama saya Ahmad Hajami SPDI, Guru PAI SDN Pesanggaran 4 Pagi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi video pembelajaran untuk mapel PAI dan budi pekerti kelas 5 tema 5 subtema kisah Nabi Muhammad SAW. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa diberikan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan untuk anak-anakku, tetap semangat, optimis, kalian pasti bisa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas bahan ajar kelas 5 tema 5 kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tonton terus video pembelajaran ini sampai selesai. Perhatikan KD 3.16. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 3. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang hebat, siapakah Nabi Muhammad itu? Apakah ada yang tahu? Nah, jika belum tahu, mari perhatikan penjelasan dari Bapak tentang siapakah Nabi Muhammad itu. Silsilah lengkap Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah silsilah lengkap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah, ayahnya, telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia kurang lebih 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya.
Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab, dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali kepada Aminah. Kemudian pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak oleh pamannya, Abu Thalib, untuk mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Bahkan beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Khadijah jatuh cinta kepadanya, Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi pemimpin agama sebagai nabi dan juga berhasil menjadi pemimpin negara ketika memimpin negara Madinah. Di samping itu, beliau juga berhasil dalam menjalankan berbagai kepemimpinan yang lain, seperti memimpin salat, memimpin musyawarah, dan memimpin keluarga. Karena itu, sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat Islam, umatnya untuk menjadikannya sebagai teladan yang terbaik. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini: 1. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang sangat jujur sehingga digelari Al-Amin. 2. Nabi Muhammad SAW juga terkenal memiliki sifat adil dan rasa kemanusiaan yang tinggi. 3. Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi pemimpin agama sebagai nabi dan berhasil menjadi pemimpin negara ketika memimpin negara Madinah. 4. Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung, akhlak mulia, dan wajib bagi umat Islam untuk selalu mencontoh dan menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Semoga dapat memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe dan like, share, dan berikan komentar. Saya Ahmad Hajami SPDI, Guru PI dan Budi Pekerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.